yang dilihat, yang kesebar di dunia sosial media atau di jejak digital adalah aku ponakan durhaka gitu kan. Yang aku lakukan adalah aku hanya meluruskan apa yang terjadi terhadap orang tuaku gitu. Aku melakukan tugasku sebagai seorang anak untuk mengembalikan nama baik orang tuanya, itu aja. Meldi sendiri kalau saya lihat sebenarnya pertama di sini saya lihat ada lebih kurang 85% aura yang saya lihat sebagai pebisnis. Ya. Cuman pebisnisnya makin kencang dan makin bagus belum di tahun ini. Melly punya prinsip, setiap saya udah melangkahkan kaki dari rumah meminta untuk izin untuk Pak, aku mau berkarir, aku nggak akan merepotkan kedua orang tua. Walaupun orang tua saya mampu pun, ini adalah pilihan saya, bukan orang tua saya yang meminta. Jadi saya lah yang harus bertanggung jawab. Dari hasil penglihatan saya, Meldi nanti kelak muncul sebagai seorang bintang. Ya. Bintang yang bersinar. Ya. Mungkin kita bisa kasih lihat contoh ya, bintang dangdut salah satunya contohnya tantenya sendiri Dewi Persik ya. Lalu ada Inul Daratista ya. Nah, nanti Meldi akan muncul. Ya. Sosok Meldi, Rosa Meldianti muncul sekali lagi akan sebagai seorang bintang yang sangat bersinar sekali. Dari Meldi berbicara, ya, Meldi bercerita, ya, setelah saya sampaikan juga dari ramalan kartu tarot, saya melihat ada sosok dari aura Meldi, ya, yang saya lihat di sini, ya, ada sosok di sini yang saya lihat, ya, ini saya lihat, oke, ini dagunya agak panjang, ya. Oke, di sini ya, dari tatapan mata Meldi ya, di sini saya melihat sosok ini ya, dari air mata yang keluar ya, dari tangis Meldi ya, dari perjuangan seorang Rosa Meldianti ya, saya melihat sosok ini. Ini kalau dilihat-lihat sih mukanya mirip sama Meldi ya. Mama dong. Sosok ini terlihat ketika Meldi menangis ya. Perjuangan Meldi ya, ke Jakarta sendiri ya. Lalu harus mengalami konflik ya, bahkan konflik dengan keluarga sendiri. Ini sosok ini perempuan pastinya ya. Saya lihat sosok ini berkerudung. Sosok ini berkerudung. Ya. Kerudungnya itu lebih sering saya kurang begitu paham ya, mungkin ada jilbab, ada hijab yang sering dikerudungin begitu lalu disampingin ya, ini dia pakai kerudung gitu dipasang lalu disampingin begitu. Bener dong Mama Meldi seperti itu. Karena emang yang dampingin Meldi ya cuman Mama pas di Jakarta, kan Papa kan dinas. Yang tahu sedihnya gitu loh, yang selalu sabar ya Ma, ikut Meldi susah-susah dulu gitu. Meskipun sebenarnya kalau Mama di Jember, di rumah itu hidup itu udah enak gitu kan. Cuman ayo Ma, aku mau harus jadi seseorang, dan alhamdulillah sekarang Mama udah pulang kan ke Jember karena kondisi Meldi lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Dan bener Mama kalau pakai jilbab cuma pakai pasmina diginin doang. Ya, berarti yang sosok ini yang saya lihat dari air mata yang mengalir, perjuangan Meldi yang sangat panjang, ada sosok perempuan berkerudung. Karena setiap apapun langkah kaki saya selalu yakinkan ketika ada ridho seorang orang tua, apalagi itu seorang ibu, pasti akan lancar semuanya. Di sini saya hanya niatnya untuk memberikan yang terbaik kepada orang tua saya, ibu saya terutama. Pasti insya Allah dikasih jalan, itu aja sih.
Oke. Meldi yang tenang, yang sabar, ya. Ada sosok mama yang saya lihat. Wajar memang di mana-mana sosok mama biasanya, sosok ibu biasanya banyak selalu memikirkan anaknya, ya selalu kepikiran, ya apapun yang terjadi, seperti apapun yang terjadi tetap kepikiran, ya memikirkan Meldi. Dan yang spesial dari Mama Meldi, Mama itu bisa membuka aura seseorang. Dan Mama selalu bilang sama Meldi, orang cantik itu banyak, banyak banget, apalagi di Jakarta. Betul. Bahkan hampir semua tuh cantik-cantik. Betul. Dan apalah Meldi, tapi orang yang punya aura dan auranya keluar itu jarang. Orang yang menarik itu jarang. Betul. Jadilah yang jarang, jangan jadilah yang banyak. Itu yang selalu Mama tekanin sama Meldi. Pantas di sini ya Meldi, saya ngelihat ini dari matanya Mama, dari tatapan matanya ya, dari alisnya juga. Alis Mama memang agak ini ya, Iya. hampir dengan Meldi tebal. Iya, sama kayak Meldi bentuknya. Dari sini memang saya lihat ada kelebihan manusia yang bisa membuka auranya sendiri, ya. Dia membuka auranya sendiri, ya. Atau dia membantu teman yang lain, saudara yang lain, ya, untuk dibukakan auranya. Sedangkan untuk Mama Meldi sendiri ini memang apa ya? Saya sebutnya mungkin juga mempunyai sixth sense. Mama, jadi gini, Meldi itu satu bersaudara 3. Oh. Kakak Meldi itu dia jago nyanyi, jago sekali nyanyi. Kesana kemari manggung, sedangkan Meldi ini dilarang keras sama bapak menyanyi. Disuruh belajar gitu. Tapi Mama Meldi ini menciptakan lagu gitu. Dan pas lagi diputer nih, lagi di mobil, Mama Meldi bilang, ini nanti lagu dibawain Meldi. Papa jawab, ngapain dibawain Meldi? Orang Meldi nggak jadi artis. Kenapa mau nggak Dian aja yang nyanyi kakak saya gitu? Enggak, Meldi nih buat Meldi lagunya. Nggak ada terlintas kepikiran seperti itu. Ya bener, ternyata pas Meldi dari Jakarta, Meldi yang bawain. Dia jadi single Meldi Saku. Lagu Dan ternyata tersebut terjadi. Meldi yang bawa. Padahal itu Mama Meldi ngomong seperti itu tahun 2014. 2018 Meldi nyanyiin lagu itu. Meldi nyanyiin lagu. Iya. Pertama memang selain manusia terlahir mempunyai kelebihan, ada yang kelebihan sixth sense, ya, kebetulan juga ini batin seorang ibu ke anak itu lebih kuat mengalahkan dari sixth sense yang dia punya. Ya, makanya itu terjadi, Meldi. Oke, ini menarik nih, ternyata terlihat para netizen bahwa sosok Meldi mempunyai mama yang sangat sayang, ya pastinya, ya, dan ternyata sosok ini, mama ini juga mempunyai sixth sense yang sangat kuat terhadap area sekitar. Oke. Meldi, ya, air matanya kalau memang ingin menangislah, tapi Meldi harus ingat, ya, segala perjuangan pasti akan dapat balasannya yang baik, perjuangannya baik. Meldi sudah berjuang, ya, seperti yang saya bilang, sekali lagi saya bilang bahwa Meldi akan muncul sebagai seorang bintang. Amin. Meldi biasanya setelah berjuang, ya, lalu saya bilang Meldi akan menjadi bintang, banyak rintangan biasanya, ya. Rintangan belum berakhir. Dan saya juga melihat dan saya yakin Meldi bisa menjalani dan menghadapi ini semua, ya. Cobaan, rintangan yang kemarin pun bisa dihadapin, selesai, ya, dan ke depan seperti apa rintangan itu, ya. Apa yang akan terjadi? Meldi ini nggak punya, mungkin saya bisa pegang benda yang ada di badan Meldi. Oke. Saya Meldi. Di sini. Di cincin ya, cincin Meldi. Oke, netizen, para netizen, ini cincin Meldi, ya. Dari benda ini saya mau mencoba melihat. Pertama memang saya melihat Meldi akan muncul nanti, butuh waktu, ya, muncul sebagai bintang, lalu apa yang akan terjadi di depan, ya, ada rintangan, dan pastinya siapapun manusia menjalani hidup pasti ada rintangan, ya. Dari cincin yang saya pegang ini, ya, saya genggam ini, ya, banyak muncul nanti ke depan, bahkan sekarang sudah muncul, ya, beberapa sosok, ya, baik perempuan maupun laki-laki
di sini saya lihat. Biasanya perempuan berhadapan dengan head to head-nya dengan perempuan. Ya, perempuan itu apple to apple-nya dengan perempuan. Tapi di sini saya melihat, lucunya saya melihat bahkan ada sosok laki-laki yang menjadi penghalang dan rintangan sosok Meldi. Ya, sosok ini iri. Ada perempuan, ada laki-laki, ya, yang awalnya berteman tapi tidak lama ternyata, ya, karena iri, ya, karena dia mempunyai rasa, mempunyai hati yang tidak baik, ya, dalam perkenalan, dalam pertemanan, sehingga itu dia berusaha untuk bagaimana caranya, sosok ini berusaha caranya menjatuhkan seorang Rosa Meldianti. Ya, di sini saya lihat ada perempuan, ada laki-laki, ya. Dia mengenal Meldi mengenal sosok ini, ya, namun berteman tidak lama, ya, sehingga orang baik biasanya dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Ya, Meldi orang baik yang dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Ya, rintangan ini tidak hanya sekarang yang terjadi, yang dihadapi Meldi, tidak hanya besok, tapi akan terjadi beberapa kali, ya, ke depannya. Terutama untuk tahun 2021 ini akan ada 3 cobaan, ya, rintangan yang Meldi hadapin. Saya lihat dari sini, ya, 3 rintangan, ya. Lalu ada sosok perempuan dan laki-laki dalam tahun ini, ya, yang awalnya ingin mengenal Meldi, berteman, namun tidak lama karena aura Meldi baik, lalu itu menjauh dengan sendirinya. Ya, berusaha, tapi dia berusaha untuk menjatuhkan, tapi Meldi nggak jatuh. Karena Meldi tipe orang yang sebelum kamu menjatuhkan saya sudah berada di bawah duluan. Jadi saya tidak pernah meninggikan diri. Jadi siapapun tidak bisa mendorong saya ke bawah dan tidak bisa menjatuhkan saya. Itu sih yang selalu Meldi tanamin. Karena untuk apa meninggi? Karena yang benar-benar tinggi pun, gunung yang tinggi pun, dia nggak perlu ngomong kalau dia tinggi ini gue bisa ini, enggak. Dia tetap di tempat. Tapi orang lihat, tinggi banget ya. Meskipun dari jauh pun, tinggi banget ya. Dan aku juga pernah dengar kata-kata semakin tinggi pohonnya, semakin kencang pula anginnya. Jadi suatu resiko yang akan ada di depan udah aku pikirkan dari sebelumnya. Saya terjun di dunia entertain. Itu bukanlah hal yang mudah. Kalau di pekerjaan yang lain mungkin yang iri-irian saling karyawan atau apa. Tapi kalau di entertain lebih kejam lagi. Menghalalkan banyak cara agar yang saya bisa bikin inilah itulah, bahkan ilmu hitam pun bisa dilakukan. Seperti itu. Tapi kembali lagi, saya mempunyai seorang ibu terutama. Ayah yang sangat sayang sama saya, selalu mendoakan saya. Dan hidup Meldi juga hidup yang sehat. Minum, ngerokok, itu nggak pernah. Jadi kalau misalnya orang mau mencelakakan saya, mau menjebak, apapun itu, kalian tidak akan bisa. Kalian nggak, yang kalian tahu hanya Meldi yang Meldi ini orangnya nyeblak gini-gini. Kalian nggak tahu siapa Meldi, seperti apa Meldi, bagaimana bisa bertahan sampai di titik ini dengan hujatan satu Indonesia, bahkan nggak ada yang support sama sekali. Tapi alhamdulillah mental saya biasa-biasa aja sampai detik ini, sampai saya bisa membangun suatu bisnis kecil-kecilan. Saya mempunyai karyawan beberapa kurir, mempunyai beberapa karyawan untuk masak. Dan itu menurut saya udah, setiap ada problem ke depannya, saya bisa hadapin. Mau separah apapun, saya anggap itu suatu ujian untuk saya menaik kelas. Itu aja sih. Berarti ini kesimpulannya sebenarnya Meldi menghadapi segala sesuatu yang terjadi itu dengan bijak. Dengan bijak, ya, dengan baik, ya. Meldi berusaha untuk menjadi manusia yang baik. Manusia yang baik itu seperti yang Meldi jelaskan tadi, ya. Meldi nggak pernah bilang bahwa dia seperti langit. Langit nggak pernah bilang bahwa dia tinggi, ya. Nggak pernah bilang, tapi orang melihat sendiri, ya. Orang yang menilai. Orang yang menilai, ya. Nanti pun orang akan melihat Meldi ini di langit, di awan-awan, bintang bersinar. Selama Meldi ngomong, ya, oke. Jadi sampai di situ ternyata Meldi ini saya nggak tahu, ya. Selama Meldi ngomong ini saya melihat ada sosok laki-laki Meldi di sini. Mungkin Meldi bisa mencoba menelaah sendiri, ya. Rambutnya di sini tipis sih, sudah mau habis, ya. Ini putih-putih rambut. Berarti tua. Sudah berumur, sangat berumur, ya, sosok ini saya lihat, ya. Lalu ada kerutan juga di bawah mata, di sini, di mulut.
sosok laki-laki ini. Yang bisa saya gambar. Muncul sosok laki-laki yang saya lihat, ya, yang saya terawang. Laki-laki ini sudah sangat berumur. Ya. Ada yang ingin beliau sampaikan, namun belum tersampaikan. Sudah tahu. Ada yang ingin beliau sampaikan, namun belum tersampaikan ke Meldi. Karena beliau, sosok ini saya lihat memang sudah tidak ada lagi. Iya, kakek Meldi. Oke, Jadi Meldi. sesuai pemberitaan di luar sana mungkin kesannya kalau kakek Meldi itu nggak sayang sama Meldi, seperti itu. Tapi nggak ada sedikit pun benci dari hati Meldi, karena Meldi tahu kakek Meldi sayang banget sama Meldi, sayang. Dan semua orang beranggapan bahwa lu yang buat kakek lu meninggal, seperti itu. Padahal tidak seperti itu yang terjadi. Cuman memang sedih kalau misalnya mau diingat lagi. Karena emang yang kebanggaan kakek Meldi gitu. Jadi Meldi ini kakek kan pensiunan polisi almarhum, ya kan. Papa saya polisi. Nah, jadi kakek berharapnya saya kalau nggak jadi poluan, saya mendapatkan suami polisi. Dan pas almarhum masih ada, pacar Meldi itu selalu polisi, yang dari Akpol lah inilah. Selalu saya kenalkan kepada beliau. Beliau bangga banget, seneng. Karena oh Meldi disukain ini, disukain sama polisi, gini, seneng banget. Tapi beliau udah nggak ada duluan sebelum Meldi menikah, seperti itu. Karena beliau memang mengharapkan lihat Meldi nikah. Dan beliau janji mau lihat Meldi nikah. Tapi Allah lebih sayang sama kakek Meldi, biar nggak ngerasain sakit lagi. Kan seperti yang Meldi bilang tadi, ada beberapa pernyataan bahwa kakek Meldi tidak sayang dan lain-lain, ya. Tetapi saya melihat dari mata batin saya, ya, yang saya lihat tadi ada sosok dari laki-laki yang berumur ini, kakeknya Meldi, Rosa Meldianti. Saya melihat di sini ada pesan yang belum disampaikan, pesan sayang. Karena memang belum bisa ketemu, maksudnya ketemu yang ngomong-ngomong panjang yang beliau masih sadar. Saya ketemu kalau nggak salah sebelum 40 hari beliau meninggal di rumah sakit di daerah Jakarta juga. Saya datang, tapi beliau udah keadaan agak sedikit lupa ingatan. Maksudnya dalam artian udah agak pikun gitu. Jadi udah tapi beliau ingat sebelum saya masuk ke ruang ICU itu, kakek Meldi yang setengah sadar, Meldi kayak gitu. Tahu dari mana kalau aku aja baru mau masuk. Dan dengan bangganya beliau bilang ke perawat, ini cucu saya yang paling pintar, seperti itu. Kamu mana pacarnya? Bilang kalau papi dulu pensiunan polisi, mayor, suruh hormat gitu. Dan saya nggak, dan pas lagi ganti popok, semua disuruh keluar, cuma saya doang yang disuruh bantuin. Disuruh nunggu tuh hari itu. Meldi yang diem sini. Nah, karena emang agak lupa kan. Dia ada perawat, mana? Cucu saya mana, Meldi? Mana? Emang kakek saya tuh selalu perhatian banget kalau misalnya kita lagi di mana-mana atau apa. Hati-hati Meldi, hati-hati loh, jangan kayak gini. Selalu seperti itu. Itu sih. Jadi mau di luar bilang seperti apa, menggiring opini. Oh, saya cucu durhaka, kakek saya meninggalkan anak saya. Terus kakek saya nggak sayang sama saya gitu. Saya nggak ada rasa kesel atau benci apapun itu sama kakek saya. Mau kakek saya sedang bikin video atau apa, saya nggak ada rasa benci. Karena yang saya tahu, beliau sayang banget sama saya. Bahkan adanya Ratu Mendesis itu karena ucapan beliau awalnya. Oh, gitu. Beliau mengucap begini, bikin video. Meldi, kalau kamu nggak jadi artis di Jakarta, kamu pulang aja, jangan jadi ular di Jakarta. Jangan jadi ular. Semua netizen ngikut tuh. Ular, lu pulang ular. Di sini saya nggak ada rasa marah atau kesel, nggak.
Karena apa? Karena kan kakek saya yang ngomong. Jadi saya tanggapin dengan guyonan, saya desisin dan jadilah jargon Ratu Mendesis sampai detik ini. Mendesis, ya. Jadi dari kakek kesayangan soalnya jargonnya. Oke, begitu jadi ceritanya para netizen ya, ternyata Ratu Mendesis Rosa Meldianti yang love gitu ya. Itu berawal dari kakek tersayang. Dan saya juga mau menyampaikan, Meldi, sebelum saya lupa, yang pertama saya balikin dulu ya sebelum lupa. Yang kedua, kita boleh percaya atau tidak percaya, saya mendapatkan sebenarnya sedikit mendengar ya, saya melihat ya dari kakek Rosa Meldianti bahwa pesan kakek Rosa Meldianti sangat-sangat teramat dalam sayang terhadap Rosa Meldianti. Karena beliau emang pengen ngomong kayak gitu, cuman beliau lupa, nggak bisa ikat yang detail, cuman beliau kelus Meldi. Meldi suruh ngomong, ayo pulang. Beliau sakit, ya ayo pulang. Aku udah nggak mau di sini, ayo pulang. Padahal keadaannya beliau kan udah kritis banget. Tapi beliau bisa duduk, bisa tertawa, bahkan ikut joget-joget waktu ada Meldi. Itu sih. Untungnya Meldi sempat ketemu sebelum 40 hari, jadi nggak ada penyesalan di Meldinya, karena Meldi udah sempat temuin seperti itu. Dan Meldi nggak datang, nggak ngerawat, itu bukan karena nggak sayang, tapi karena saya satu dan kakek saya tahu itu. Oke. Ya. Jadi nangis terus kan? Saya juga jadi nggak enak, Meldinya nangis terus. Ya. Iya, dibikin nangis sama Kak Gumai di sini. Gak apa-apa, biarlah air mata mengalir, yang penting lega ya. Toh yang saya lihat juga dari sosok Rosa Meldianti ini sosok yang baik ya. Banyak hal ya, karma baik yang akan Rosa Meldianti dapatkan dan jalani ke depannya ya, dan akan menjalani banyak hal-hal yang menantang ya. Kesimpulan dari semua ini, Meldi, yang pertama, kakek dari Rosa Meldianti sangat teramat sayang, cinta terhadap cucunya Rosa Meldianti ya. Saya melihat dari sini ya, saya melihat dan saya mendengar ya, belum tersampaikan tapi saya bantu sampaikan ya. Sama sebaliknya Rosa Meldianti pun seperti itu ya. Lalu ada sosok seorang mamah ya di sini, ternyata yang saya gambarkan, yang saya lihat ya, berkerudung ya, cinta yang teramat dalam, kerinduan ya, pesan-pesan yang selalu terbayang-bayang di mama ingin disampaikan ke Meldi juga. Selain itu ada karir ya, ada usaha bisnis ya. Ada 2 kalimat di sini kesimpulan dari semuanya untuk sosok seorang Rosa Meldianti ya. Yang pertama, cinta. Yang kedua, bintang. Banyak cinta dari orang-orang sekitar terhadap Rosa Meldianti ya. Dan Rosa Meldianti akan tumbuh perlahan-lahan nanti menjadi seorang bintang yang bersinar. Amin ya. Gimana, udah lega belum atau masih mau menangis? Enggak, udah lega kok. Udah lega. Oke. Para netizen ya, cukup episode kali ini ya. Itu tadi 2 kesimpulan ya, cinta dan bintang yang akan didapatkan dan dijalani oleh sosok seorang Rosa Meldianti ya. Para netizen udah nggak penasaran lagi ya, jangan langsung menilai siapapun sosok itu dari balik layar ya, tapi cari tahu dulu lebih dalam. Inilah aslinya sosok seorang Rosa Meldianti ya. Meldi, terima kasih banyak. Makasih banyak. Makasih banyak ya udah datang. Iya, makasih udah diundang juga. Sama-sama. Maaf kalau akhirnya harus banyak meneteskan air mata. Nggak apa-apa, seenggaknya kan nggak terpendam. Betul. Gitu. Ya, yang penting lega. Iya, lega. Ya. Lega banget kemarin. Betul. Banyak cinta dan nanti akan muncul menjadi seorang bintang. Amin. Ya, saya ulang lagi supaya itu cepat terjadi ya. Ya, amin. Oke, para netizen ya, terima kasih banyak. Nanti saya akan kembali lagi di episode berikutnya, terupdate dan terviral dari selebritis Indonesia ya, seperti Rosa Meldianti ya. Pesan terakhir ada nggak, Rosa, untuk Meldi, untuk para netizen? Mungkin pesannya begini, harus tanamkan pada diri kita
semua yang kita lakuin, mau itu ternilai atau tidak ternilai dengan orang lain, lakukan saja kalau misalnya itu hal positif. Karena kita nggak tahu, suatu saat akan datang pertolongan-pertolongan yang tidak kita harapkan tapi kita butuhkan. Itulah yang terjadi sama Meldi. Nah, itu ya, para netizen bisa ambil kutipan itu lalu dijadikan bahan untuk bagaimana menjalani hidup yang lebih baik ya. Terima kasih dari saya Gumay dan Saya Meldi. Rosa Meldianti. Rosa Meldianti ya. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Ramalan Asik Melihat dari Mata Batin.